Kayak aku misalkan kalau harus membayangin tentang penistaan Al-Qur'an ini, pembakaran Al-Qur'an ini ya. Ya sudah, yang bisa kita lakukan ya bikin konten ini. Iya. Itu yang paling spreadnya paling luas. Paling luas, Ngetok pintu betul. penguasa nggak kenal. Iya. Gitu kan ya, mau kemana juga bingung. Ya sudah, semoga dengan ini suaranya sampai. Iya. Atau misalkan kalian yang ngelihat ini dan terasa bermanfaat, kalian bisa share. Iya. Kalau perlu jangan share di sosmed, tapi japri aja, siapa tahu mereka punya tetangga yang jabat, tetangga yang punya kuasa yang ya, kalau kita petain di zaman Rasulullah, apa sih solusi yang Rasulullah lakukan untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini, yang kiasnya seperti ini? Ya kan dakwah ya, berarti ya. Dakwah itu ternyata di zaman Rasulullah mampu menghilangkan hal-hal semacam ini. Sementara sekarang dakwah tadi hanya dibalur dengan senyuman, dibalur dengan kebaikan-kebaikan yang disebar. Iya. Sementara tidak bisa menghilangkan kemungkaran. Maksudnya gini loh, di dakwah itu kan banyak ya lapisan-lapisannya ya, mulai dari mungkin Rasulullah berhalaqah waktu di mana, di Mekah gitu ya, sembunyi-sembunyi, sampai kemudian jihad fisabilillah itu juga bagian daripada dakwah. Maksudnya gini, aku berpikirnya gini, kalau bener nggak, kalau perang Badar itu kan awalnya itu kan triggernya itu kan karena hartanya kaum muslimin itu kan dibawa kan untuk dijual kan. Iya. Harta-harta yang ditinggalkan kaum muslimin, muhajirin gitu kan. Nah maksudnya hanya untuk, bukan hanya sih, tapi dalam rangka untuk membela harta kaum muslimin terjadi perang Badar. Paling hifdzul mal ibaratnya yang paling bawah Nah, ya. padahal kalau di Maqasid Syar'i kan hifdzul mal itu kan hitungannya yang paling Paling bawah. bawah. Lah ini yang paling atas, hifdzuddin, Din, Quran ya. dibakar. Betul, Sementara betul. kita nggak bisa bereaksi kan, itu menunjukkan betapa jauhnya. Sementara dulu urusan harta saja sampai terjadi perang Badar. Lah kalau sekarang Quran dibakar, kita nggak tahu mau ngapain. Gitu. Benar-benar. Dan penistaannya ini murakkab ya menurutku ya, berlapis-lapis ya. Pas event Idul Adha dibakar. Iya. Pas event Idul Adha kita juga diserang oleh kaum liberalis dengan mengatakan kenapa sih harus nyembelih-nyembelih, mau berkurban aja pakai buah dan sayur-sayur sama kaum vegan. Terus kita juga melihat kurban-kurban saudara-saudara kita di Palestina yang berkesulitan, mereka pengen kurban, terus kurbannya ditembak-tembakin sama orang-orang tentara Israel supaya gak bisa berkurban. Ini kan penistaan-penistaan agama yang memang sudah berlapis-lapis. Yang sebenarnya hal ini itu terkonsep secara mateng. Iya. Untuk menyelesaikan hal ini tentu kita harus berbicara konsep. Iya. Tentu Tapi kita juga perlu lihat tujuan dan efek yang mereka tuju. Menurut aku ya, kalau aku ngeliat beritanya kan, maksudnya ini kan beritanya kan lucu. Ini yang bakar itu imigran dari Irak. Ya. Sementara rakyat Swedianya malah pada demo, malah pada mensuarakan bahwa ini tindakan rasis dan segala rupa. Tapi masalahnya ini imigran malah dijagain sama pemerintahnya Swedia karena dianggap tidak melanggar hukum yang berlaku di sana. Nah, maksudku adalah apa sih tujuan mereka melecehkan? Ini kan kalau boleh dibilang kan melecehkan. Menurut aku salah satu yang paling besar adalah untuk membuat kita merasa nggak berdaya. Untuk ngasih tahu ke dunia bahwa umat Islam itu udah lemah. Selemah itu gitu loh. Umat itu selemah itu. Nah, maksudku adalah Berarti kayak orang ditoyor-toyor. Toyor-toyor, Apa lo iya. terus kayak cuma bisa gini-gini doang. Iya, terus ngelapor ke guru, gurunya belain, ya ngapain sih gitu. iya, ini lebih kepada bullying di level negara atau internasional gitu sebetulnya. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa, "Yo, lu mau ngapain? Gua bakar Quran, terus mau apa?" gitu kan ya. Nah, sehingga kemudian dunia juga melihat aktivitas umat Islam di seluruh dunia, oh ternyata bisanya cuma demo gitu ya, mencekam. Iya, mencekam, tapi terus Iya. terus apa? Jangankan ngomong demo ini bukan mengecam, mencekam. Oh, aku jadi ke situ. Aku bilang apa tadi? Mencekam. Enggak, ini kan sangat mencekam Oh iya, beritanya. Iya kan? Iya, bisa aja ya. Mengecam. Jangankan demo lintas negara. Lu nggak setuju Swedia bla bla bla. Lu demo di depan DPR yang lu tuh orangnya di situ, ngerti kan? Iya. Di gedung itu doang. Itu aja tuh nggak pernah didengar kan, ngerti maksudnya? Iya. Jadi demo tuh nggak Sedekat itu setidak aja. efektif itu, ngerti kan? Iya. Berapa banyak sih orang demo bener-bener di depan kantornya langsung. Apalagi ini yang bener-bener nun jauh di sana udah nggak bakal udahlah gitu. Cuma yang tadi memang sebatas ini yang bisa kita lakukan, tapi ya tadi bagi orang sana ketawa aja mereka. Kayak ya lihat tuh nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi ingat ya apa namanya bagaimana ketika azab itu datang ke sebuah negeri, ternyata yang diazab pertama kali adalah orang yang tadi menikmati kesyahduan ibadah gitu loh. Iya. Sementara ketika sekitarnya itu ada kemungkaran, dia diem aja gitu loh. Ya kalau kita baca lah salah satu buku di sini yang berwarna putih ya. Di sana Banyak. Ada banyak Ada resep kuliner juga itu. ada macam-macam. Buku Ustadz Zaidul Akbar tuh kan putih juga. Oh, iya. Itu ada salah satu buku yang memahamkan bahwa ternyata dakwah itu minimal parameternya kan 2. Zaidul Akbar.
Dua, ketahuan dia. dua, sehat dan Sehat makanan. Enggak dong. Zarul Akbar 6 Hani itu. Jadi ada 2 kriteria yang harus dipenuhi ketika kita menganggap aktivitas kita ini dakwah. Yang pertama itu adalah ada dalilnya atau Rasulullah melakukan itu. Jadi tidak bisa kita menyebut diri kita ini berdakwah kalau tidak ada sandaran Rasulullah ngelakuin. Nah, terus yang kedua, dan ini menurut aku sih yang mind blowing sih. Ada hubungan sebab akibat. Ini diambilnya dari mana? Emang ini diambilnya dari logika sih, dalil akli. Tetapi Rasulullah itu senantiasa melakukan sesuatu movement, sebuah perjuangan yang berkorelasi langsung dengan tujuan. Masih gini loh, ketika tadi kan membahas masalah udahlah kita nikmati saja kesyahduan ini dengan ibadah-ibadah kita. Lah pertanyaannya kenapa nggak Rasulullah istighozah aja ketika kemudian terjadi kayak tadi misalkan. Tapi Bahkan kalau bisa sejak awal lah. iya, artinya Nggak usah dakwah, kita ngelihat secara ekonomi Rasulullah membangun Baitul Mal, gitu kan ya. Secara pertahanan mereka kemudian bersatu, tentara-tentara mereka dan seterusnya, mereka melakukan pelatihan. Jadi selalu berkorelasi antara hubungan sebab dan akibat. Artinya apa yang dilakukan itu ada hubungan langsung dengan masalahnya gitu ya? Iya. Nah kemudian saya khawatirnya ini seakan kayak mengeneralisir gitu. Kayak misalkan ada orang ngomong ya senjatanya paling utamanya umat Islam itu berdoa. Ya tapi memang Rasulullah nggak berdoa. Rasulullah tidak meninggalkan doa, tetapi tidak hanya berdoa. Hal-hal yang kemudian berkorelasi langsung dengan hubungan sebab akibat kausalitas tadi itu tetap dilakuin gitu. Jangankan ngomong soal penistaan deh, ataupun tadi gangguan berjihad, makan aja deh atau bisnis atau uang deh, itu aja kan memang doa kan juga mendatangkan bisa rezeki kan ya. Tapi kan lu nggak mungkin cuma doa dong, lu sendiri nggak bakal mau kayak gitu. Lu dengan sadar nggak bisa, gue harus ke pasar, harus jualan, gue harus bisnis. Iya, bagaimana Umar mengusir jadi, orang yang di musola untuk kepentingan dapur lu ngebul aja, lu tuh tahu lu nggak mungkin cukup dengan doa gitu. Lu padahal lu tahu rezeki pasti datang kan. Kenapa urusan ini lu tiba-tiba lu santai kayak udahlah doa juga bisa gitu. Ya pada usahanya kan juga harus ada. Itu targetnya padahal baru makanan kan, bukan Apple Watch Ultra. Gitu kan. Ya kan kalau apa itu Apple Watch Ultra? Apple Watch Ultra. Oh itu. Iya, kan pasti butuh. Oh, itu Ultra ya? Ultra apa Pro Max? Ultraman. Enggak, ini Indomilk. Gitu. Iya. Apa yang situ? Langsung patah. Sampai capek. Semangat dong. Astagfirullahaladzim. Semangat. Hancur sudah. Iya. Kalau aku nambahin ya di Swedia kan beberapa kali aku pernah sih teleponan sama temanku yang ada di Swedia. Di Swedia itu kayak gimana sih? Pakai bahasa apa? Pakai Indonesia lah. Temen dia. Dia apa TK? Dia tinggal di situ, tinggal di Swedia, bukan TKI sih. Bagi dia, dia nyeritain. Jadi kakaknya nikah sama orang Swedia. Iya. Dia ini. Nggak perlu. Jadi perlindungan Swedia terhadap imigran itu tinggi. Iya. Bahkan orang yang sudah terdaftar tinggal di Swedia itu dapat gaji bulanan. Dan rata-rata orang Swedia yang kerja di Swedia bekerja, hasil dari bekerjaannya itu murni untuk liburan, bukan untuk urusan bukan untuk hari-hari lagi gitu loh. Hari-hari udah ditanggung sama negara. Nah di Swedia itu menganut prinsip kebebasan. Sangat. Lu mau ngapain lu bebas. Ketika kita nggak nyaman dengan orang yang misalkan cowok sama cowok bercinta di depan umum, kita risih, kita tegur, kita yang kena. Nah termasuk hal ini. Kalau ada orang membakar Quran, ya kita menghargai perbedaan, tapi kita juga bebas. Nah kita protes sama itu yang dilindungin sama negara. Jadi konsep di Swedia sebebas itu, liberal itu menurutku ya nggak jelas itu loh. Standarnya itu ganda. Mana saja yang benar. Sekarang misalkan orang akhirnya kemudian nggak setujunya bukan sama Quran, nggak setujunya bukan, tapi sama negaranya sendiri bisa nggak tuh? Bisa. Iya kan, berarti dibubarin nggak tuh? Tadi nggak sih sebebas apa emang kalau dia mau bersuara gitu di sana? Ya artinya ide kebebasan ini ya. Ide kebebasan udah begitu. Termasuk yang kemarin olahraga itu kan Swedia juga kan, seks olahraga itu. Kacau itu ya. Kalau ada orang bunuh dihukum nggak di Swedia? Orang bunuh misalnya. Ya pastinya kan. Pastinya. Ya cuma maksudnya kan kenapa orang bunuh itu dihukum sementara bakar Quran itu nggak dihukum? Sementara sebetulnya sama-sama
menyakiti. Ngerti gak sih maksudnya? Maksudnya kalau memang mereka pro dengan semua kebebasan, biarin aja orang bunuh-bunuhan, orang sukanya bunuh, masokis misalkan. Emang orang sukanya nyiksa orang gimana? Termasuk ketika ada orang bakar Quran kemudian kita protes ya, harusnya dibiarkan dong. Kan bebas aku mau protes. Harusnya kan bebas. Cuma maksudnya adalah jangan-jangan mereka berpikir bahwa membunuh atau menyiksa manusia itu ternyata lebih menyakitkan daripada Al-Quran dibakar. Ya tentu pasti. Iya, mereka menganggap bahwa ini kan cuma, ya mungkin mereka menganggap semua muslim itu memperhatikan Qurannya seperti mereka memperhatikan kalau mereka punya agama ya kitab-kitab mereka yang nggak ada masalah, lu mau bakar balik juga boleh. Iya. Ya kalimatnya masih gitu. Mereka mengatakan kami tidak setuju Quran dibakar, tapi pelakunya dilindungin gitu loh. Iya. Ya, itulah ide kebebasan. Terus jadi kita ngapain ini? Nah, untuk itulah teman-teman, kita membuka pendaftaran membership. Wah, ngerti lagi dah ini. Iya, karena pembahasan-pembahasan yang semakin solutif itu memang sulit dibicarakan juga di tempat umum di negeri kita. Di alih-alih di sana kebebasan, di sini kan tidak sebebas itu. Makanya biasanya teman-teman harusnya sih sudah mengerti bahwa pembahasan tentang solusi ini sebenarnya udah sering banget kita gaungkan, tapi memang harus di tempat-tempat yang membaca dalam gelap lah. Dalam gelap memang nggak bisa. Dalam bingkai kegelapan. Artinya kan intinya secara personal kita tidak ridho, kita mengecam, kita kalau bisa speak up ya speak up gitu ya. Yang kedua adalah tadi menghabiskan waktu muda ini untuk memang mengkaji agama gitu loh. Betul. Sehingga kemudian ya memang sih bingkai itu sangat jauh. Tadi yang disampaikan konsep yang mateng itu matengnya itu masih jauh. Tapi kan diperam dengan ilmu tidak dengan sendirinya. Menurut saya kita harus menjadi bagian dari yang memeram konsep itu sehingga mateng gitu, sehingga nanti ya suatu ketika ada pelecehan ya kembali ke seperti zaman ketika seorang pemimpin menunjuk selesai gitu. Insyaallah, mudah-mudahan. Dan kita butuh latihan sih. Maksudnya latihan untuk bernahi mungkar tadi. Kalau beramar ma'ruf ya tetap kita pasti akan terus jalanin. Mas Cahyo, Sifrun, Fuad semua punya program, tinggal dijalanin ya. Sis dengan ngedit videonya Ustadz juga bagian daripada itu. Itu terus dijalanin. Cuma maksudnya nahi mungkar ini kayak nggak ada wadahnya. Gitu, makanya kita butuh berlatih. Yang kemudian jadi aku ingat kayak kemarin itu beberapa wadah ada tapi dibubarin semua. Aduh. Iya, nggak cuma satu, beberapa yang terindikasi menahi mungkar, menolak mungkaran itu minimal ketika man ra'a minkum mungkaron itu dengan fabilisan itu ada amar ma'ruf nahi mungkar warna putih juga. Gitu. Judulnya emang begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kebetulan juga dibubarin. Kok bisa ada buku ini sih? aku tadi lihat. Iya. Masya Allah ya. Artinya lisan-lisan kita tuh jangan sampai hanya mencoba untuk membangun kesyahduan dalam ibadah tadi. Tetapi mari kita tanggapi hal-hal yang memang secara nilai itu sangat bertentangan dengan agama ini, walaupun resikonya juga lumayan juga kan gitu kan. Itu sih. Kayak aku misalkan kalau harus membayangin tentang penistaan Al-Quran ini, pembakaran Al-Quran ini ya sudah yang bisa kita lakukan ya bikin konten ini. Itu yang paling spreadnya paling luas. Ngetok pintu penguasa nggak kenal, gitu kan ya. Mau kemana juga bingung. Ya sudah, semoga dengan ini suaranya sampai. Atau misalkan kalian yang lihat ini dan terasa bermanfaat, kalian bisa share. Kalau perlu jangan share di sosmed, tapi japri aja, siapa tahu mereka punya tetangga yang pejabat, tetangga yang punya kuasa, yang atau siapa tahu Monica tadi di japri. Monica. Salwan yang bakar. Yang bakar kan Salwan Monica. Atau temennya. Momika dia, bukan Monica. Momika. Dia setiap hari stand up memang. Artinya kontennya seperti ini ya, ada yang kemudian tadi kesahduan tadi itu kayak biji yang nanti akan tumbuh. Ini pun juga sama kayak nanti menanam benih yang juga akan tumbuh di dalam benak-benak orang yang suatu ketika Allah ngasih hidayah itu kemudian nyadar, yo ternyata bener nih konten yang disampaikan untuk mensikapi hal-hal tersebut. Betul. Gitu ya. Dan bisa jadi nggak berhenti dengan share ini, tapi justru kamu misalkan punya kemampuan mengolah ulang, mengolah kembali dengan bahasanya sendiri. Jadi kan kalau share kan belum tentu ditonton, tapi siapa tahu kamu bisa nyampein dengan bahasa, misalkan emak nih ngomong ke emak lain dengan bahasa, tahu kan julid yang miring-miring gitu. Itu dia versi dia bisa, atau dengan bahasa yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Intinya terus tumbuh dan berkembang tadi seperti biji. Maka kita harus jadi biji yang baik, selalu bersama, latu-latu berdua, biji mata maksudnya. Dalam
Membership yuk ngaji. Membership juga ngaji. Dalam bingkai dalam membership. bingkai. Karena sekarang itu yang terjadi kita ada di tengah bingkai khilafiyah masalahnya. Oh, Betul. perbedaan. Selalu Iya, yang iya. dipikirkan itu bedanya. Bedanya Gitu. beda. Kamu ibadahnya begitu, aku begini. Akhirnya jadi bangkai ya kita. Bahkan Bukan bingkai ya. bahkan mensikapi pembakaran aja berbeda gitu. Iya. Padahal Tadi aku pertama Ada sisi yang nggak peduli, yang kayaknya lebih setuju sih dia malah. iya. Ada Sifrun yang reaksioner tapi luntur sekarang. Iya. Gitu. Mobil. Kan tadi mulai sopan tuh. Ada Ustaz Cahyu yang marah tapi nggak punya follower. Iya. Ada antum malah ngelawak. Kan stand up besok. Ada punya antum punchline. orang bakar diduitin. Mampus nggak lu? Mampus nggak lu? Ini lo ada punchline katanya. Enggak, aku kan untuk Jogja nanti. Oh, itu Jogja. Kirain. Iya. Iya ya, gitu ya. Mang sedih dah. Ya, sedih teman-teman, mari kita bersedih dengan produktif gitu ya. Iya, betul. Aktif belajar lagi dan Enggak, tapi tadi aku mau cerita. Apa? Kalau ternyata ada kanal Nahi Mungkar, jangan dilepas. Apa tuh? Jadi ceritanya kemarin nih kampung ini nih, komplek ini nih. Gimana? Malam-malam jam 11 itu. Oh, miras. Ya, ada konser gede-gedean. Ternyata dia ada lomba miras di Ruko sono, tapi suaranya sampai ke sini. Gitu. Sebelah komplek persis ya. Nempel, tapi beda tembok kan, yang ruko sana gitu. Itu sampai jam 11, 12 bahkan lebih gitu kan. Iya. Mereka konser dan ternyata setelah disatronin, bukan disatronin. Ternyata setelah ngelihat di IG-nya, mereka lomba miras. Jadi nyekek botol lomba bareng-bareng di situ. Nah, udah warga banyak yang keluar gitu kan ya. Akhirnya ya udah kita nyepakatin sesuatu, kita naik pakai toa gitu, kita teriak. Jadi nunggu lagunya berhenti, Hebat. DKM teriak tuh. Hentikan ini segera gitu pakai toa masjid. mampus. Jika kalian tidak mendengar, kami akan menyerbu tempat itu. Allahu Akbar. Iya, serius, nggak bercanda. Itu di situ aku merasa, wah, Ini. ternyata kita tuh punya sih, cuma memang levelnya Padahal bisa disamperin ya, tapi milih pakai toa ya. Iya dong. Iya, dari lempar botol kan dari Jawa ya. Bahkan waktu itu yang keren itu adalah ya mungkin ini akan menjadi kontroversi ya. Ketika akhirnya orang-orang itu datang ke sini mati berhenti kan. Mereka datang ke masjid gitu ya. Mereka bilang kami sudah dapat izin. Dibilangnya begitu. Loh, izin dari siapa? Gitu. Ya ini ada izin dari, pokoknya ada lah ya izin dari ini. Tapi bukan izin dari warga. Kami nggak setuju. Gitu. Jadi kayak gitu konsepnya. Bahkan setelah itu besok malamnya kita ngumpulin semua warga yang biasa ke musola, bikin petisi, nyampein ke lurah, nyampein ke ini, tutup. Sampai sekarang. Rupanya. Tutup sampai sekarang, cuma aku yakin sih masih aktivitas sih, lebih ke online mungkin ya, mungkin jualannya. Tapi si rukonya itu sendiri sudah nggak open bar gitu. Itu yang depan Iya. Indomaret itu. Ya nggak usah dijelasin. Iya, tapi kan ada yang tahu juga. Ayo kita lihat. Ayo kita kamera bawa, angkat. Itu sebenarnya adalah budaya lama yang udah mulai terkikis gara-gara orang-orang yang menyuarakan kayak kenapa sih orang punya hak bebas kok digerebek, Ya. dasar kaum-kaum sumbu pendek, ya orang akhirnya orang jadi takut bersuara. Padahal di beberapa sisi itu masih dibutuhkan. Beberapa aku nonton beberapa pendeta bahkan pernah lewat di medsos waktu itu dia bilang Indonesia ini harus bersyukur mayoritasnya Islam katanya. Kalau enggak tuh semua kehancuran tuh udah jalan sebebas-bebasnya. Jadi bahkan beberapa komika yang ngomongnya kebebasan, dia setelah dia keluar negeri dia bilang Indonesia tuh luar biasa sih, lebih ada mendingnya kita tuh punya umat Islam yang kita sering jelek-jelekin gitu, bilang tukang ini keluar karena langsung bebas di sana itu ngeri banget gitu. Pembunuhan ini, pembunuhan di sekolah, anak sekolah bawa pistol segala macam. Nah Indonesia tuh masih mending, dibutuhkan orang-orang kayak gitu. Makanya ya ada kadang ada keselnya sih mungkin beberapa. Mati lah. Iya. Patah lagi kan. Patah kan. Mendingan tadi Apple Watch Ultra. Ya intinya apa yang disampaikan Rasulullah benar, jangan hanya amar ma'ruf itu, tapi nahi mungkarnya itu Nah, ada, maksudnya gitu. adalah jangan sampai ini ya quote unquote ya, jangan sampai kita ngerasa karena ini kan tadi kan berbicaranya jangan sampai diem. Pertama yang paling rendah tuh minimal doa, minimal minta dan atau kemudian naik level bilisan mungkin dengan media yang kalian punya. Kalau kalian punya followers, kalau kalian punya buku, kalau kalian tergabung di DKM masjid bisa bikin program, anything itu kan fabilisanihi. Atau ternyata kalian pejabat atau penguasa yang bisa bergerak kayak Putin tadi, biadihi gitu. Ya kalian jalanin itu juga. Cuma maksudnya dalam tanda kutip jangan sampai juga kita ngerasa kayak
aku dakwah kok. Aku amar ma'ruf kok. Kemudian mengatakan bahwa karena aku sudah amar ma'ruf, Maka itu sudah maka aku sudah nggak perlu nahi mungkar. Walaupun mungkin di level nahi mungkar, umat secara kolektif ini masih bocah dalam tanda kutip ya. Maksudnya mungkin di level amar ma'ruf kita ngelihat banyak lah pendakwah yang ahli-ahlinya. Iya, yang dakwahnya itu sudah luar biasa. Tapi di level nahi mungkar, Memang betul. ya sudah. Berarti kita juga harus mulai berlatih lah. Iya, Gitu. iya. Jadi ceritanya kemarin itu waktu banyak curanmor di Belum sini. kelar ini Iya, masalah di sini ada ya. banyak. Curanmor lagi nih. Iya, iya. Curanmor. Nah, ketika itu ada yang kultum zaman Idul Fitri kemarin. Kultum bahasnya tentang curanmor. Oke. Gitu. Jadi dia bukan ngomporin sih, lebih kepada menyadarkan warga, kita nih banyak, maling itu satu. Kok bisa kita dimalingin terus? Gitu kira-kira. Ayolah kita coba bangun sistem keamanan lebih baik. Itu di kultum. Pembahasannya kayak gitu. Iya. Karena memang sedang kejadian dan yang salah satu yang hilang kan salah satu musyrifah lagi mau ngajiin, mau halakoh, pulang motor hilang gitu. 2 kali udah kejadian dalam waktu yang sangat pendek gitu. Nah, di situ ternyata itu memicu warga dan pengurus RT itu untuk ngumpul. Nah, sekarang sedang akan digodok tentang sistem keamanan yang lebih baik di sini. Maksudnya kayak gitu loh. Iya, Di level-level yang Solutif gitu. iya, di level-level yang pembahasan curanmor, ada anak mabok, ada cewek cowok lagi pacaran asusila, itu juga bagian dari yang nggak boleh kita lupakan. Mentang-mentang kita udah dakwah nih, kita nggak boleh terus yang tutup mata gitu. Semoga dengan ngurusin yang kecil-kecil gitu, kita jadi terlatih untuk naik level karena nahi mungkar itu kan urusan kekuatan. Iya sih. Jadi Kalau kita nggak dibiasakan kita jiper duluan ya. kapasitas nahi mungkar itu akan berkorelasi dengan kapasitas kekuatan atau persatuan umat kan. Nah, ya udah dari yang kecil-kecil jangan sampai Udah itu pengalaman saya yang grebek warga di kompleks. Iya, antum masih Itu bersatu antara Yongki, DKM, bukan? RT, keamanan itu bersatu, kemudian nyamperin, ya udah selesai jadi. Artinya ketika kita bicara soal nahi mungkar itu ya ada level yang memang bisa kok kita langsung action itu bisa. Iya. Gitu loh. Karena nggak semua orang bisa ngomongin baik-baik ya. Iya. Iya kan? Harus bener-bener ditindak gitu. Kamu bisa nggak diomongin baik-baik? Enggak. Ayo kita nahi mungkar. Baik, sejedak. Baik teman-teman, sudah panas ya. Ya itulah pembahasan kita hari ini yang lumayan berat. Ternyata bisa juga ya. Jadi gimana Tinder? Enggak tahu, enggak ada. Masih pakai Tinder. Masih pakai Tinder? Udah ngaku aja nggak apa-apa. Dicariin loh. Iya, kan bisa buat dakwah, buat nahi mungkar. Lu kan swipe ukhti, astagfirullah ukhti gitu. Oh iya, dakwah di Enggak. dakwah di Tinder belum ada loh. Dakwah di Tinder. Enggak lah, enggak mau. Kamu kan terkenal dengan apa? Bapak seks Indonesia apa gimana? Tapi dia pakai yang lebih ini lagi, yang ijo-ijo itu kan. Mimi apa itu? Yang tuh pakai itu. Aplikasi yang baru. Mi apa? Apa itu? Miset. Miset. Heeh. Si Frun tahu ya. Miset. Aku nggak tahu. Aku juga enggak tahu hijau, miset. Iya, dua-duanya pakai cuma dengan aplikasi berbeda aja lah. Oh, iya. Antum juga pakai kan? Enggak. Aku pakainya Mic 33. Iya. Lalu iya. Apalagi itu? Kamu nggak tahu? Itu sebelum ada Yahoo Messenger apa segala rupa. Usaha Cahyo loh pakai aplikasi Gojek. Apa sih? Enggak relate. Ya udah ya teman-teman ya. Sampai jumpa Orang di tua. episode lainnya. Kita Jangan akan lupa tutup untuk dengan pantun dari Fuad berikut ini. aduh mampus. Apa ya? Ke Jakarta. Apa ya? Kok susah sih pantun? Oh, kita pantun tapi ke sono. Enggak lah. Ah, Mas. Ya. Enggak bisa, jangan. Ya. Ke Jakarta ada yang nitip. Ya. Jangan lupa gabung membership. Ya. Astagfirullah. Ayo. Mas aja dulu. Apaan? Enggak lempar-lempar gitu, urut kok. Apa ayo? Jangan ke Jakarta. Aku menyesal ada duduk di sini. Udah Ayo, diem minimal aja, kamu punya guna lah, ayo pantun. cepet pantun. Enggak tahu. Iya, ayo. Ajak orang beli Antum kan lo. beli yen merch ayo coba. Ya. Yen merch saja udah kalau nggak bisa yang Ah. tinggi-tinggi yen merch. Gitu. Coba yang sama dengan kata merch apa? Nah, gitu mikirnya. Apa merch? Merch tinggal di apa gitu. Ayo. Enggak tahu merch apa ya kata-katanya. Jangan digituin loh. Ayo kalian juga nggak ada nih. Asis. Ada. Nah, coba. Yo. Kita sedih karena perilaku Swedia. Wis. Cuma ini perabotan kok IKEA. Kan ini dibeli sebelum penistaan agama Iya, ini. bener. Tapi Oh, setelah itu Swedia ya? tapi Swedia. setelah penistaan agama yang kemarin. Oh.
Oh, iya ya. Spotify. Spotify Swedia. Oh, aku nggak pakai Spotify sih. Iya. Ya, Baru bikin Mas podcast. Ayo ada nggak? Burung gagak, burung cendrawasih. Jangan. Mas Jody burung gagak. Mas Jody naik bis. Cakep. Beli hoodie ini sudah habis. Udah nggak ada hoodie. Hoodie ini udah nggak ada. Ayo, Ini Bro. hoodie Cepet paling siap-siap, lawas. Sis. Nggak tahu apa nih. Asis. Tunggu dulu apa ya? Ya Allah, astagfirullah. Ya. Cepat kan lo berfungsi lah jadi manusia. Ayo sih, Bro. Antum kan seneng kombucha kan? Kombucha Apa? botol. Kombucha. Itu kan nggak jorok kan? Gak jorok. Tapi itu beat aku, jadinya gak jadi. Oh gitu. Apa nih? Nggak apa-apa, orang banyak nggak nonton. Yang lain lagi deh. Ada juga kombucha enak. Yalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemu apa? Ya, udah punya, udah punya. Ayo. Yuk. Aku malu aduh. Enggak ada. Ayo udah, dadah semuanya. Frun antum nggak ada. Ariel Tatum dah, Ariel Tatum. Udahlah. Lama banget. Tahu nggak sis di sini tuh kayak apa? Apa? Kayak putingnya laki-laki. Ya apa? Ya ada tapi nggak tahu untuk apa. Iya ya, itu fungsinya buat apa sih? Hah? Gak tahu. Ada tapi Gak tahu untuk apa. nggak tahu untuk apa. Iya benar. Insya Allah, semoga keimanan kita nggak gitu ya. Iya. Waduh. Iya. Antum gimana kayak Itu presiden Rusia bukan yang tadi nolak? Bukan. Maksudnya. Ya udah ya, kombuchaku gagal, hatiku sedih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.